Gun Gunawan. Saya mengajar di SMA 16 Pandeglang, Provinsi Banten, sekaligus mahasiswa PPG 2002 di kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nomor induk mahasiswa 22016 10047. Hari ini Senin 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja. Berikut video praktek pembelajaran saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran apa ya? Ya. Pelajaran apa? Geografi. Oke, hari ini jadi pelajaran Bapak geografi. Ini kelas 11 PSP 3. Ya. Nah, yang hari ini tidak hadir siapa? Bapak hadir. Hadir semua. Hadir semua? Hadir semua. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, berarti sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita membaca doa ya, yang dipimpin oleh siapa biasanya? Ketua kelas. Ya, ketua kelas ya. Ketua kelas silakan dipimpin. Belajar, mari kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran, setelah tadi berdoa, nah langkah baiknya mungkin supaya kita jiwa nasionalisnya masih tetap ada ya. Jadi kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, kira-kira siapa yang akan menjadi pemandu lagunya? Saya ya. Saya silakan ke depan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita bareng-bareng semuanya ya, Bang. Berdiri. Oke. Hadirin mohon berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, jadi setelah tadi menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, itu salah satu bukti kecintaan terhadap tanah air atau nasionalisme kalian. Nah, supaya pembelajaran hari ini kita bisa lebih menarik ya, supaya kalian tidak lesu nih, kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Nah, ice breakingnya sangat mudah. Ini hanya menguji terkait dengan fokus kalian, gitu ya. Nah, kalau saya misalkan ucapkan selamat pagi, kalian tepuk tangan Satu kali. sekali. Kemudian kalau saya sebutkan selamat siang, dua kali. Kalau saya katakan selamat sore, tiga kali. Kalau misalkan selamat malam, misalkan pas kayak gini ya, kayak gitu. Atau kalau usah tepuk tangan. Paham ya? Paham. Oke. Kita mulai sekarang ice breakingnya. Sudah siap ya? Oke, saya tes. Selamat pagi.
belajar terkait dengan bencana dan mitigasi bencana. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan belajar terkait bencana alam dan kalian harus siap dan lebih aktif belajar dalam pelajaran ini ya. Nah, jadi kompetensi dasarnya pertama adalah menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi modern. Kemudian membuat poster, nanti ya kalian membuat poster, kemudian infografis, sketsa dengan atau peta potensi bencana wilayah setempat ya. Kemudian tujuan pembelajarannya, jadi melalui model PBR nanti kalian ada sebuah permasalahan ini harus dipecahkan oleh kalian ya. Kemudian terkait dengan penanggulangan bencana, gitu ya. Jadi seperti apa nanti strateginya, gitu ya, strategi yang harus dilakukan oleh kalian, ya. Nah, tentunya ini menggunakan aplikasi Canva. Oke, selanjutnya, nah kita simak sekarang terkait dengan video yang ada di sini, gitu ya. Oke, silakan simak. Pemirsa Provinsi Hatay, Turki Selatan, porak-poranda pasca guncangan gempa dahsyat Senin lalu. Video yang diambil menggunakan drone ini memperlihatkan Provinsi Hatay yang porak-poranda pasca gempa. Kota tersebut dipenuhi oleh gundukan puing-puing bangunan yang roboh. Sementara sebagian bangunan lainnya berdiri dengan posisi miring dengan retakan. Tim evakuasi terus berupaya menjangkau mereka yang masih terkubur di bawah reruntuhan bangunan. Sejauh ini hampir 8.000 orang berhasil diselamatkan dari 4.758 bangunan yang hancur akibat gempa. Atau ada yang pernah mengalami kalian mengalami bencana? Bencana apa? Tsunami ya. Jadi kebetulan di Sumur ini pernah terjadi tsunami ya. Nah, jadi kita akan nanti membahas tentang mitigasi bencana alam ya. Terkait bencana alam itu banyak ya. Oke, sekarang Bapak akan melihatkan tujuan pembelajarannya. Indonesia adalah negara yang rawan terjadi gempa bumi karena terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik besar. Oleh karena itu, sebaiknya kita meningkatkan kesiapsiagaan dengan cara mempersiapkan diri saat sebelum gempa bumi, saat gempa bumi, dan setelah gempa bumi agar dapat meminimalisir dampak dari terjadinya bencana gempa bumi tersebut. Kenali situasi rumah, sekolah, kantor. Apakah berada di tempat yang sering merasakan gempa bumi? Apakah berada di pesisir pantai? Atau berada dekat dengan dataran tinggi seperti bukit? Bangun rumah yang kuat dengan mengacu pada peraturan bangunan tahan gempa. Pastikan struktur di mana tempat Anda berada tahan terhadap gempa. Jangan membangun bangunan di atas, pada, atau di bawah tebing, atau di atas tanah timbunan yang tingkat kepadatannya tidak sesuai dengan daya dukung tanah terhadap bangunan di atasnya. Periksa stabilitas perlengkapan gantung. Tempatkan benda besar atau berat di rak bawah atau lantai. Atur perabotan seperti kabinet, cermin, dan lain-lain untuk menempel ke dinding agar tidak roboh saat terjadi gempa. Periksa dan perbaiki jika terdapat atap atau dinding yang rusak atau retak. Pastikan gas dan instalasi listrik aman. Catat nomor telepon keluarga dan nomor telepon lain saat keadaan darurat, seperti rumah sakit, polisi, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Ketahui teknik dasar pertolongan pertama. Ketahui cara menggunakan alat pemadam kebakaran sederhana. Siapkan tas siaga bencana dan letakkan di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Jika kita sedang berada di dalam gedung atau bangunan, kenali tempat yang aman jika terjadi gempa bumi, seperti kolong meja, pilar, atau kolom bangunan.
Perhatikan rambu-rambu keselamatan gedung, seperti jalur evakuasi, titik kumpul, dan letak tangga darurat saat memasuki gedung. Pastikan jalur evakuasi keluar rumah atau gedung dalam keadaan kosong, tidak ada yang menghambat, seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Pastikan tempat evakuasi atau titik kumpul berada di tempat terbuka dan jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik atau telepon, atau papan reklame, serta mudah diakses oleh pertolongan kedaruratan. Selaraskan rencana kedaruratan keluarga dengan tetangga lingkungan RT, RW, dan kelurahan. Sepakati sarana dan bunyinya sebagai tanda terjadi gempa bumi di lingkungan tempat tinggal kita, sebagai contoh kentongan. Sepakati jalur evakuasi dan lengkapi dengan rambu-rambu evakuasi. Sepakati titik kumpul yang aman. Adakan pelatihan dan simulasi perlindungan diri serta evakuasi menghadapi gempa bumi yang diikuti oleh seluruh anggota keluarga dan lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian, jika saat terjadi gempa, apa saja yang harus kita lakukan? Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, usahakan untuk tidak panik dan segera lindungi kepala dengan benda-benda yang ada, seperti helm, buku tebal, atau dengan kedua tangan. Segera berlindung dengan merunduk, lindungi kepala, dan berpegangan pada furniture yang kuat. Jauhi jendela, pintu, dan benda-benda yang terbuat dari kaca. Matikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Jika kita sedang berada di luar bangunan atau gedung, jangan panik. Segera lindungi kepala dengan benda yang ada, seperti helm atau dengan kedua tangan. Berlindung dengan merunduk dan lindungi kepala. Hindari bangunan, tiang listrik, tiang telepon, tiang papan reklame, jalan layang, dan jembatan. Perhatikan tempat kita berpijak dan hindari rekahan tanah. Jika sedang di pegunungan, hindari daerah yang mungkin longsor. Jika sedang berkendara, segera menepi dan berhenti. Jika menggunakan mobil, tariklah rem tangan dan tetap di tempat sampai gempa bumi reda. Nah, apabila gempa bumi telah mereda, sebaiknya Anda melakukan hal-hal berikut ini. Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, usahakan tetap tenang tapi selalu waspada. Jika goncangan sudah mereda, tetap lindungi kepala. Segera keluar dari gedung. Jauhi bangunan yang sudah rusak karena sewaktu-waktu bisa runtuh akibat gempa bumi susulan. Jauhi lokasi yang berbau gas atau cairan berbahaya seperti bensin dan lain-lain. Jika di titik kumpul terjadi gempa bumi susulan, merunduk dan lindungi kepala. Lakukan bantuan pertolongan pertama jika ada yang terluka ringan. Segera telepon atau minta tolong kepada pihak yang berwenang bila ada yang terluka parah. Dan jangan lupa, selalu simak informasi gempa bumi dari BMKG melalui radio atau TV atau aplikasi BMKG atau pengumuman yang ada di sekitar kita. Bencana alam ini diantaranya yang pertama adalah bencana geologis. Nah, bencana geologis itu bencana yang terjadi akibat proses tektonik bumi. Contohnya gimana? Contohnya adalah yang pertama adalah gempa bumi ya. Nah, gempa bumi ini ada yang tahu kan gempa bumi tadi sudah dijelaskan. Gempa bumi itu getaran bumi yang disebabkan peristiwa pelepasan energi. Nah, contohnya misalkan tadi ya, bahwa gempa bumi itu ada dua, gempa bumi tektonik maupun vulkanik. Kemudian juga ada gempa runtuhan. Nah, itu 3 jenis gempa. Kemudian selanjutnya, nah, bencana itu ada tanah longsor. Nah, ini tanah longsor adalah gerakan tanah atau massa batuan yang menuruni lereng ya, di tebing
Nah, tsunami ini mungkin pernah terjadi di daerah kita ya, atau di wilayah Sumut pada tahun 2018. Nah, tsunami ini tentunya berbeda-beda penyebabnya. Ada yang dari tektonik lempeng yang getaran di samudra. Kemudian ada juga tsunami ini diakibatkan longsoran dari gunung berapi yang terjadi mungkin di wilayah kita dulu ya. Itu akibat longsoran gunung Krakatau ya, dan menyebabkan tsunami. Nah, tsunami ini biasanya dapat mencapai kecepatan 800 km per jam ya, kecepatannya. Selanjutnya ada gunung meletus ya. Bencana yang keempat itu adalah gunung meletus. Nah, gunung meletus ini adalah aktivitas vulkanik yang dikenal sebagai istilah erupsi. Nah, biasanya di istilah erupsi itu biasanya terjadi di kita ya. Nah, ada beberapa bahaya letusan gunung api berkaitan dengan proses material yang keluar ketika gunung api meletus. Nah, contoh bahaya letusan itu antara lain adalah lelehan lava ya. Lava itu kemudian juga ada awan panas, kemudian ada lahar atau juga abu vulkanik. Nah, ini bahaya dari letusan gunung berapi. Selanjutnya bencana alam klimatologis ya. Bencana alam, kalau tadi bencana alam geologis, sekarang bencana alam klimatologis. Jadi yang berkaitan dengan iklim. Nah, contohnya bencana klimatologis ini kebakaran hutan. Nah, kenapa kebakaran hutan masuk ke bencana klimatologis? Karena ya mungkin ada kaitannya dengan kekeringan ya. Musim kekeringan yang berkepanjangan itu menyebabkan hutan-hutan menjadi kering. Kemudian ya penyebabnya bisa terjadi tadi dari teriknya panas atau juga dari manusianya ya. Selanjutnya, nah ini banjir. Banjir juga disebut sebagai bencana alam klimatologis ya, atau berkaitan dengan iklim atau cuaca. Nah, karena di Indonesia ini cuacanya atau iklimnya itu iklim tropis dan ada dua jenis musim ya, musim hujan dan kemarau. Nah, musim kemarau itu biasanya terjadi kebakaran hutan, sedangkan kalau musim hujan itu biasanya terjadi banjir. Nah, banjir penyebabnya adalah curah hujan yang tinggi ya. Curah hujan yang tinggi, kemudian dan keruntuhan tanggul ya. Biasanya ada tanggul yang jebol misalnya, itu menyebabkan banjir ya. Itu biasa terjadi, yang pernah dulu terjadi itu di wilayah Tangerang ya, dulu pernah. Kemudian di Jakarta udah sering ya. Nah, mungkin di kita juga sama ya. Nah, ada 3 jenis banjir ya. 3 jenis banjir. Yang pertama banjir bandang ya, banjir sungai dan banjir pantai atau banjir rom. Ya, kalau banjir di pantai itu biasanya ketika pasang surut air laut ya. Jadi ketika lagi pasang hujan besar gitu ya. Itu. Kemudian bencana klimatologis yang ketiga yaitu badai. Badai ini disebabkan oleh gangguan atmosfer ya. Maksudnya badai menjadi ancaman potensial utama ini biasanya di wilayah-wilayah tertentu ya. Nah, ada beberapa jenis badai. Contohnya misalnya siklon tropis, kemudian juga ada badai tornado. Nah, badai ini biasanya berada di wilayah lintang tengah ya, atau wilayah-wilayah selain Indonesia. Tapi di Indonesia
sedikit, kemudian periode kemaraunya lama sehingga mengakibatkan kekeringan, ya, kekeringan di Indonesia. Kemudian secara luas ada 4 tipe kekeringan, yaitu kekeringan meteorologi, kemudian kekeringan hidrologi dan pertanian dan ekonomi, ya. Nah, anak-anak, ini contoh poster yang nanti kalian buat, ya. Nah, ini poster tentang kesiapsiagaan bencana. Artinya kalian bikin poster semenarik mungkin. Ini poster ini dibuat oleh PMI, ya. Ini oleh PMI. Jadi mereka membuat bagaimana siap siaga menghadapi banjir. Kalian boleh rencananya bencana apa boleh. Nah, atau contoh kayak gini, ya. Nah, ini dibuat juga oleh MRC, ya, yang kerjasama dengan PUPR dan Sabung ini dan Zika. Nah, ini juga sama, informasi mitigasi bencana alam. Nah, ini poster juga, ya, poster terkait dengan mitigasi bencana. Atau ada yang ini juga, ya, ini yang dibuat oleh BNPB. BNPB juga membuat poster terkait jagalah keselamatan Anda semasa gempa bumi. Nah, kalian silakan buat semenarik mungkin, ya, di Canva. Nah, kemudian ini juga ada contoh poster longsor, ya, bencana longsor. Jadi bagaimana atau waspada tanah longsor. Nah, di sini misalnya penyebab tanah longsor apa, kemudian ini mengakibatkan seperti ini, ya. Nah, kemudian apa yang harus disiapkan, gitu, ya. Dan setelah longsor itu seperti apa, gitu, ya. Nah, ini dibuat oleh PMI. Nah, ini mungkin contoh-contoh poster yang ada di internet. Jadi kalian silakan boleh mencari referensi di internet atau yang lain, ya. Oke, itu mungkin contoh posternya. Nah, tadi lembar kerja peserta didik, ya, LKPD. Nah, ini tugas yang harus kalian kerjakan, ya. Pertama, menguraikan tentang konsep kesiapsiagaan bencana, ya. Kemudian hipotesis dan solusi tentang mitigasi bencana. Nah, setelah semua selesai, silakan presentasikan hasil kerja kelompok yang kalian kerjakan. Kemudian buatlah poster tentang mitigasi bencana dan dengan aplikasi Canva, gitu, ya. Jadi silakan membuat satu kelompok 5 orang, gitu, ya. Gitu, nanti silakan buat kelompok. pekerjaan yang sudah kalian diskusikan, kita presentasikan di depan. Nah, sekarang kelompok mana dulu yang siap? Apa mau diundi? Diundi aja, Pak. Iya. 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 kelompok. Nah, kalau begitu saya undi. Diundinya melalui apa? Kertas.
kertas ya, kertas. Silakan ambil kertas. Kertasnya. Ayo, silakan diambil. Ini ambil. Ini silakan buka. Yang satu siapa? Angka berapa nih? Oh, berarti ini ya. Pertama maju ya. Nah, kelompok ini silakan maju ke depan untuk mempresentasikan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang mitigasi kekeringan. Yaitu pembangunan waduk untuk mencegah terjadinya defisit air di musim kemarau, negosiasi hutan untuk mencegah terjadinya kekeringan, penghijauan di area pemukiman warga maupun di jalan besar, pemantauan penggunaan teknologi, pembangunan atau melakukan rehabilitasi terhadap jaringan irigasi, memelihara dan melakukan rehabilitasi terhadap konservasi tanah maupun air, dan melakukan sosialisasi untuk penghematan air. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mitigasi gempa bumi. Kegiatan mitigasi bencana gempa bumi dilakukan untuk meminimalisir risiko dampak bencana. Kegiatan mitigasi bencana gempa bumi sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi sumber bahaya dan ancaman bencana. Yang kedua, mendirikan bangunan sesuai aturan baku atau dampak bencana. Kegiatan mitigasi bencana gempa bumi sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi sumber bahaya dan ancaman bencana. Yang kedua, mendirikan bangunan sesuai aturan baku atau tahan gempa. Yang ketiga, memahami lokasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tentang Nah, sekarang di akhir penghujung karena waktunya sudah habis ya. Kalian membuat silakan buka handphonenya atau Androidnya ya. Jadi di sini ada assessment ya atau penilaian akhir ya, penilaian akhir. Kalian kerjakan melalui link yang sudah Bapak
tulis di sini ya, menggunakan handphone masing-masing. Jadi keluarkan handphonenya, silakan jawab oleh kalian ya. Nah, anak-anak siapa hari ini yang bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran ini? Oke ya, Yus ya. Yus dengan kamu ya. Ya. Jadi dengan adanya belajar mitigasi bencana alam, saya tahu apa yang harus dilakukan ketika ada bencana alam. Oke, baik ya. Dari belajar mitigasi, saya tahu bahwa banyak wilayah-wilayah yang rawan bencana seperti daerah tempat tinggal saya. Oke, baik ya. Jadi kesimpulannya adalah dengan belajar mitigasi ini kalian bisa lebih tahu tentang bencana alam yang ada di Indonesia, termasuk bagaimana cara apa? Cara menanggulangi atau sebelum kejadian gitu ya, bencana alam. Oke, terakhir kita siapkan saja dulu ya. Kita karena waktunya sudah habis, kita berdoa untuk berdoa masing-masing ya. Untuk pulang. Siapa yang akan memimpin doa? Faisal lagi ya. Faisal. Oke. Sebelum pulang, mari kita berdoa dalam hati masing-masing dan dalam kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.